Assalamualaikum Bu Rofi. Waalaikumsalam Ibu Bibit. Iya, lama gak ketemu ini sama Bu Rofi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Bu Bibit? Alhamdulillah baik. Keluarga baik, Bu Rofi? Alhamdulillah baik semuanya. Bagaimana dengan sebaliknya Bu Bibit? Alhamdulillah, iya. Sekolah gimana, Bu Rofi? Lancar? Alhamdulillah lancar. Oh iya, kemarin Bu Rofi ini bilang mau cerita apa? Bu Rofi mungkin ada yang perlu diceritakan? Iya nih Bu Bibit, saya ingin berbincang-bincang sekali dengan Bu Bibit karena saya mengalami beberapa kesulitan nih Bu Bibit. Oh begitu. Kesulitan dalam bidang apa ini, Bu? Iya, jadi begini Bu Pipit, saya merasa kesulitan itu, saya kan merasa mengajar di kelas satu SD. Hmm. Jadi terdapat beberapa siswa itu yang memang ada yang usil dengan temannya Mm-mm. dan nopong ya. Jadi anak tersebut itu kurang sekali atau lemah dalam memahami materi yang saya ajarkan, Bu Pipit. Oh begitu, Bu Ya. Rofi berarti punya permasalahan, ada anak yang, kayak semacam lemah untuk mengingatnya begitu ya, Bu? Iya, Bu Bibit betul sekali. Kalau di kelas 1 itu memang Mhm. saya utamanya itu membaca, menulis, berhitung. Kemudian anak tersebut itu untuk hurufnya saja masih belum hafal, seperti itu. Dan dia sendiri suka usil di kelas dengan temannya. Oh begitu ya, Bu. Sebelum kita nanti berbincang lebih banyak lagi, apa sih yang ingin diharapkan didapatkan Bu Rofi pada perbincangan kita siang ini? Ya, tentunya dengan berbincang-bincang pada hari ini dengan Bu Bibit, saya mendapatkan solusi, mendapatkan pencerahan tentang bagaimana solusi supaya anak tersebut itu dapat fokus, tidak usil dengan teman, kemudian Mhm. anak itu bisa setidaknya bisa hafal huruf abjad A sampai Z seperti itu Bu Bibit, karena saya memang eh, merasa kesulitan seperti itu. Oh begitu ya, Bu. Eee, Indikator anak tersebut, apa ya, tidak bisa mencapai seperti temannya itu bagaimana, Bu? Berarti anak ini beda kan ya, Bu, dari teman-temannya ya? Iya, betul sekali. Indikator anak itu Mhm. bisa dikatakan lemah secara daya ingat bagaimana ini, Bu? Iya, jadi, secara apa namanya, dia membaca kalau misalkan membaca suku kata saja itu dia Heeh. merasa, kesulitan karena memang, dasarnya dia belum hafal huruf. Nah, jadi dia itu kesulitannya tidak bisa membaca kalau apalagi, dasar menulis kan dia bisa membaca. Jadi kalau saya Mhm. dikte itu dia tidak bisa. Huruf abjadnya paling bisanya cuma 3 atau 4 huruf saja itu Bu Bibit. Padahal kan, Oh, gitu. sudah 1 semester ya. Oh, Ya begitu jadi ya. memang ketinggalan sekali, apa yang saya ajarkan misalkan, saya sudah hari ini mengajarkan 2 huruf nih A sama B, suruh mengulang-ulang, Heeh. nanti setelah itu dia udah lupa lagi. Oh, begitu. Padahal ini dalam satu semester ya. Sudah 1 semester. Iya Bu. Iya, untuk indikator siswa yang dalam arti normal begitu, Bu, dalam satu semester ini sudah mendapatkan berapa materi pembelajaran? Ya, dari awal semester sampai sekarang semester 1 itu kalau yang anak normal biasa bisa di skala 6, Ibu. Iya, untuk membacanya Di ini skala kan 6 ya? saya ukur dengan membacanya karena masih di kelas rendah, kelas 1. Mhm. Ya, jadi sudah ada yang sudah lancar seperti itu. Oh, begitu. Berarti artinya, untuk anak yang dikatakan normal begitu ya, Bu, tidak lemah secara ingatan, sudah berada pada skala 6 begitu ya. Artinya Iya, mereka sudah bisa betul. membaca begitu ya untuk di kelas satunya. Begitu nggih, Bu? Iya, betul Bu Bibit. Oh ya. Jadi iya, Dari jadi ya? memang kelihatan sekali perbedaannya ketika, metode membaca bersama, dia memang sama Mhm. sekali,
ketinggalan seperti itu. Saya kalau membaca sendiri juga dia karena memang belum hafal huruf, dia yang merasa itu ketinggalan sekali Bu Pipit. Begitu. Lalu untuk keseharian, apa ini yang dilakukan Bu Rofi terhadap anak tersebut? Ya, untuk kesehariannya, ini kan anaknya selain itu juga usil nih Bu Bibit. Nah, jadi iya, kita kan dari awal sudah membuat kesepakatan kelas bahwa sesama teman itu harus saling rukun, kemudian suasana nyaman, kemudian disiplin, fokus. Nah, saya ingatkan kembali melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut dan tidak bosan-bosan saya memberikan motivasi supaya dia tidak usil lagi dengan temannya. Dan alhamdulillah sekarang sudah apa ya untuk keusilannya itu sudah mulai berkurang. Nah, ini untuk yang kedua nih, ini menurut saya agak kesulitan karena memang untuk metode membacanya saya udah coba menggunakan kartu kata yang pertama kartu kata, kemudian yang kedua itu saya mencoba menggunakan video pembelajaran yaitu video membaca Bu Bibit supaya untuk Ya. membantu anak tersebut menggali minat belajarnya dia sukanya yang metode yang mana seperti itu. Nah, dia cenderungnya ke metodenya video. Oh, begitu ya. Luar biasa sekali ini metode-metode yang sudah digunakan untuk mengatasi masalah Bu Rofi dengan anak yang daya ingatnya rendah ya. Kalau bisa saya tarik kesimpulan, tadi yang pertama untuk tingkat keusilannya, Bu Rofi membuat kesepakatan kelas yaitu disiplin dan fokus. Disiplin untuk mengikuti pembelajaran dengan baik dan fokus. Artinya mereka nggak boleh ya untuk mengganggu temannya. Kemudian Betul. memanggil dengan segitiga restitusi, mengapa kamu demikian dan sebagainya, kemudian memotivasi begitu ya Bu. Ini untuk tingkat keusilannya dan tadi Bu Rofi mengatakan untuk metode pembelajarannya bagaimana si anak ini bisa mengikuti dengan baik paling tidak mendekati ketercapaian anak normal adalah dengan kartu kata tadi ya Bu Iya, dan betul. video ya. Mungkin Bu Rofi punya harapan dari apa yang dilakukan Bu Rofi ini, harapannya bagaimana anak tersebut? Ya, harapan saya itu yang pastinya itu dia di kelas 1 ini ya lancar membaca, kemudian otomatis kalau dia membaca itu nanti dengan sendirinya bisa menulis, kemudian berhitung seperti itu. Jadi sekarang-sekarang ini harapan saya dia setidaknya hafal huruf saja dulu. Huruf A, huruf abjad A sampai Z seperti itu Bu Bibit. Karena kalau belum hafal dia menggabungkan huruf-huruf itu kan dia merasa kesulitan. Oh ya, berarti harapannya di semester ini dengan penggunaan tadi kartu kata, kemudian video pembelajaran, begitu Bu Rofi. Harapannya Bu Rofi kepada anak tersebut adalah bisa membaca, bisa menulis, berhitung, paling tidak hafal huruf begitu ya Bu, sehingga Betul. memudahkan untuk menyusun suku kata dulu sehingga membentuk kata ya. Begitu ya Bu Rofi ya. Iya, betul-betul Bu Bibit. Mungkin dari yang dilakukan Bu Rofi tadi, Bu Rofi mengalami hambatan. Hambatan apa bisa Ibu ceritakan? Ya, untuk hambatan-hambatan yang saya alami yaitu mungkin dari perhatian orang tua Bu Bibi. Jadi di sini memang perhatian orang tua sangat kurang. Jadi orang tua itu hanya menyerahkan anak tersebut untuk belajar di sekolah bersama guru dan saya sebenarnya sudah berkonsultasi dengan orang tua dari anak tersebut, tetapi memang saya lihat perkembangannya di rumah itu orang tua memang belum membimbingnya secara rutin seperti itu. Jadi menurut saya hambatannya di situ Bu Bibit. Begitu ya. Dari hambatan ini strategi Ibu bagaimana Bu? Ya, Tetap menemui orang tua atau bagaimana? Ya, untuk strategi-strateginya, yang pertama saya memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah, saya sharing tentang perkembangan anak tersebut, minta kerjasamanya kepada orang tuanya supaya
kita bersama-sama untuk membimbing, tidak hanya di sekolah saja, tetapi memang motivasi dan bimbingan dari orang tua juga itu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan belajar anakku. Oh, begitu ya. Jadi artinya Bu Rofi sudah melakukan kerjasama atau kolaborasi juga dengan orang tua ya. Jadi pembelajaran nggak hanya di sekolah, tapi juga ada di rumah, begitu Bu Rofi. Iya, Bu. Kemudian siapa yang membantu Bu Rofi dalam berkomitmen? Oh, sebelumnya rencana Bu Rofi ini akan diterapkan kapan ini, Bu? Oh iya, jadi rencana saya itu akan saya terapkan. Ini kan kebetulan sedang sumatif akhir semester 1 nih Bu Bibit. Jadi setelah selesai saya akan langsung membuat rencana aksi atau saya melaksanakan rencana aksi saya untuk sesegera mungkin kepada anak tersebut. Oh ya, artinya semester depan begitu ya, karena ini sudah SAS begitu, Ibu. Iya, betul. Lalu siapa yang membantu Ibu ini, Bu, untuk berkomitmen supaya bisa menjalankan strategi ini di semester depan, Bu? Ya, tentunya yang pertama itu saya berkolaborasi atau kerjasama dengan orang tua atau wali dari anak Hmm, tersebut. Kemudian ya. kepada kepala sekolah tentunya yang saya mintai pendapat, masukan-masukan. Kemudian sama rekan sejawat itu juga sangat-sangat penting dan membantu saya dalam menemukan atau membantu menemukan solusi bagaimana caranya supaya saya dapat membimbing anak tersebut menjadi lebih baik, menjadi sesuai dengan minat belajar anak tersebut. Semuanya pasti semua pihak ya Bu Bibit ya saya ajak kerjasama. Oh ya, berarti semua pihak diajak bekerja sama nih Bu untuk berkomitmen demi anak ini bisa mencapai skala seperti teman-temannya, begitu ya Iya Bu. betul. Kalau bisa saya rangkum tadi uh, Bu Rofi akan menjalankan strategi Bu Rofi, yaitu dengan kartu kata, dengan video, dan dengan kolaborasi bersama orang tua yang nantinya akan diterapkan pada awal semester genap begitu ya, atau setelah PSAS nanti setelah masuk sekolah, setelah anak liburan begitu. Nah, siapa saja yang diajak bekerja sama berarti seluruh elemen masyarakat beserta orang tua, karena sesungguhnya peran orang tua juga besar begitu Bu Rofi. Iya betul sekali Bu Bibit. Nah ya, alhamdulillah. Bagaimana rasanya Bu setelah kita mungkin sedikit berbincang-bincang pada siang hari ini? Pastinya saya sangat senang Bu Bibit sharingnya hari ini karena dengan sharing, dengan berbincang-bincang, saya dapat menemukan pencerahan, menemukan solusi dari apa yang saya hadapi, masalah-masalah pembelajaran yang saya hadapi seperti itu Bu Bibit. Jadi saya merasa lebih lega seperti itu. Nah ya, semoga nanti Bu Rofi bisa berhasil dengan strategi, komitmen, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Begitu ya Bu ya. Iya, Bu. Ada lagi mungkin Bu? Apa Ya, yang dirasakan? Untuk saya rasakan yang pastinya yaitu Bu Bibit senang menemukan solusi, kemudian saya jadi lebih terbuka dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, sudah saya sharingkan. Jadi saya memang lebih semangat lagi untuk aksi nyata saya. Sesegera Begitu. mungkin saya laksanakan, Bu Iya, Bibit. siap-siap. Semangat Bu Rofi. Mungkin kita bisa bertemu setelah nanti Bu Rofi menerapkan strategi ini pada anak tersebut ya. Bagaimana sih perkembangannya setelah ada kartu kata, ada video, ada peran serta orang tua, begitu nggak Bu? Bisa kita agendakan kembali nih untuk Siap, Bu berbincang-bincang. Bibit. Iya. Bisa meluangkan waktunya kembali tidak nih, Bu Bibit? Siap Bu, siap Bu. Ya, saya malah menunggu ini bagaimana perkembangan atau progres anak tersebut. Begitu Bu Rofi? Ya, terima kasih Bu Bibit atas Ya, berbincang-bincang hari ini yang sangat luar biasa. iya, sama-sama Bu Rofi juga luar biasa. Kita cukupkan
hari ini berbincang-bincangnya bisa kita lanjutkan di kesempatan lain. Terima kasih ya Bu Rofi, selamat siang. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih juga Bu Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.